Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alea Sivana Lulabah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa merupakan peristiwa perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan sekutu yang terjadi di antara 20 Oktober hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa. Peristiwa ini diawali pada tanggal 20 Oktober 1945, di mana tentara sekutu yang berada di bawah pimpinan Brigadir Petel mendarat di Semarang dengan tujuan mengurus para tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini sendiri diboncengi oleh Nica. Kedatangan yang pada mulanya disambut baik oleh Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, yang menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta berbagai keperluan lain demi kelancaran tugas sekutu. Sementara, sekutu berjanji tak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nica tiba di Magelang dan Ambarawa untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan ini bahkan dipersenjatai sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Di Magelang tepatnya, tentara sekutu mulai bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat dan menciptakan kekacauan. Pada akhirnya mereka selamat dari kehancuran dengan adanya campur tangan langsung dari Presiden Soekarno yang berhasil mendinginkan suasana. Pasukan sekutu setelahnya secara diam-diam meninggalkan kota Magelang dan bergegas menuju ke benteng Ambarawa. Tentara sekutu juga kembali dihadang oleh batalion Dinitik. Waktu pengunduran ini terjadi, tentara sekutu berusaha menduduki dua desa di seputaran Ambarawa. Tetapi bala bantuan terus berjalan dari Magelang, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purworejo, dan lain-lain. Tepatnya pada tanggal 23 November 1945, saat matahari mulai terbit, dimulailah tragedi tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang pada akhirnya bertahan di kompleks gereja serta Kerkhof Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia pada saat itu terdiri dari Yon Imam Adrongi, Yon Sugeng, dan Yon Soeharto. Namun pada tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman gugur karena adanya tembakan pesawat tempur. Namun mulai pada tanggal 11 Desember 1945, Letnan Kolonel Isdiman digantikan oleh Kolonel Sudirman, di mana pada saat tersebut Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR serta Laskar. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945, tepatnya pada pukul 4.30 pagi, serangan mulai digencarkan. Pembukaan serangan ini dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, yang disusul juga oleh penembak-penembak senapan karabin. Pertempuran ini kemudian berkobar di Ambarawa. 1,5 jam setelahnya, raya di Semarang, Ambarawa telah dikuasai oleh Kesatuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Pertempuran Ambarawa sendiri berlangsung dengan sangat sengit. Kolonel Sudirman memimpin pasukan dengan menggunakan pengepungan rangkap dari kedua sisi atau disebut juga sebagai taktik gelar sumpit kurang, sehingga pada akhirnya musuh ini benar-benar terkurung. Hingga akhirnya setelah bertempur dalam kurun waktu 4 hari berturut-turut, pada tanggal tepatnya 15 Desember 1945, pertempuran akhirnya berakhir serta Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Para sekutu dihadang mundur ke kota Semarang. Kemenangan pertempuran ini akhirnya diabadikan juga dengan didirikannya sebuah monumen palangan Ambarawa serta diperingati Hari Jadi TNI Angkatan Darat dan Hari Juang Kartika. Baik, selanjutnya kita akan membahas faktor penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa. Dalam hal ini ada 3 faktor, yaitu yang pertama, sekutu bekerja sama dengan Nica, yaitu di mana kedatangan mereka awalnya disambut baik oleh Indonesia untuk merehabilitasi tawanan perang. Namun keduanya malah mempersenjatai mereka dan membebaskannya. Faktor yang kedua yaitu pelanggaran gencatan senjata oleh sekutu, di mana Presiden Soekarno sebelumnya telah menghentikan pertempuran tersebut dengan melakukan perjanjian pada 2 November 1945. Namun, mereka tetap saja melanggar hingga menimbulkan kemarahan bangsa Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu pertempuran antara TKR, tentara sekutu, dan Nica, di mana tentara sekutu yang bekerja sama dengan Nica dalam kedok rehabilitasi tetapi mengumpulkan tawanan perang dan mempersenjatainya
menimbulkan amarah bangsa Indonesia yang merasa dikhianati. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh yang berperan penting dalam pertempuran Ambarawa ini, yaitu ada 2 tokoh. Yang pertama, tokoh yang terlibat di dalam pertempuran Ambarawa diantaranya ada Letnan Kolonel Isdiman, di mana Letnan Kolonel Isdiman sebagai pasukan tentara keamanan rakyat yang gugur dalam pertempuran di Ambarawa. Letnan Kolonel Isdiman dengan pasukan yang berasal dari Purwokerto dan bertugas mengatur siasat pertempuran. Letnan Kolonel Isdiman gugur tepatnya pada tanggal 26 November 1945 karena adanya tembakan pesawat tempur. Tokoh lainnya yang berperan dalam pertempuran Ambarawa adalah Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman yang akhirnya menggantikan Letnan Kolonel Isdiman dalam pertempuran Ambarawa. Kolonel Sudirman juga menggunakan taktik sumpit urang yang dimanfaatkan untuk mengepung tentara sekutu hingga akhirnya mundur ke Semarang. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.